Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih telah hadir di ruang diskusi Profita. Ini mohon maaf untuk bulan Mei memang kita mundurkan, yang minggu kemarin nggak ada karena Lebaran. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang timing cut loss yang tepat. Ini ada beberapa pertanyaan, termasuk kemarin saya pas ketemu sama salah satu sahabat, dia request bener kapan membahas masalah cut loss ini. Maka seperti biasa ruang diskusi adalah by request, teman-teman nanti boleh request tema atau materi yang diinginkan. Teman-teman seperti biasa ada disclaimer dulu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa kami sadar bahwa setiap trader itu memiliki pola atau prinsip masing-masing. Dan kami menghargai setiap prinsip trader tersebut. Jadi sekali lagi enggak usah berdebat siapa yang paling benar. Kami menghargai itu. Teman-teman dengan prinsipnya juga benar. Kami dengan cara kami juga benar. Semua sama-sama benar. Kita sifatnya ini hanya diskusi saja. Jadi penjelasan nanti akan saya sampaikan ini bukan ilmu pasti, tetapi anggap saja ini sebagai wawasan untuk menambah sudut pandang dalam trading saham. Nah, itu lebih enak kalimatnya. Jadi bukan harus diikuti wajib, enggak. Kenapa? Setiap orang punya prinsip masing-masing, gitu kan? Nah, selanjutnya bahasa yang nanti akan saya gunakan itu bisa jadi tidak sama dengan textbook. Karena nanti kita juga akan menggunakan beberapa istilah technical analisa, itu nanti kita akan pakai bahasa sederhana saja, semata untuk mempermudah pemahaman bagi teman-teman yang masih baru belajar. Oke, kita mulai teman-teman. Fenomena retail, fenomena newbie atau retail, itu adalah, nanti teman-teman boleh komentar ya, ini kita bebas karena namanya ruang diskusi, jadi boleh ngomong, siapa saja boleh ngomong, gitu kan. Yang pertama adalah nggak tahan bila porto hijau. Jadi baru hijau 2%, 3%, pengennya segera jual. Apalagi sekarang lagi banyak di Instagram, di medsos yang menggaungkan prinsip 1% jual. Nah, gitu kan. Nah, ini jadi nggak tahan kalau lihat portofolio hijau. Pengennya segera jual. Sayangnya saat porto merah, sabarnya minta ampun. Jadi hold terus meskipun harga saham anjlok. Apakah ada yang seperti ini? Yang seperti ini silakan ngacung, silakan Saya, komentar. Pak. Oh saya, ini siapa ini? Oh Mas Rifat. Oh iya kemarin kita diskusi Mas Rifat ya. Ya Mas Rifat, kemarin kita diskusi Mas Rifat. Nah ini, apalagi Mas Rifat lucu lagi kalau nggak salah. Udah profitable nggak dijual malah turun gitu Mas Rifat kemarin ceritanya ya. Iya, Pak, tadi tuh. Oke, nah ini itu yang fenomena selanjutnya. Fenomena selanjutnya adalah ini. Saat take profit nggak puas. Kenapa? Karena profitnya kecil. Nah ini kemarin waktu saya main ke Jogja, ketemu sama salah satu sahabat yang seorang pengusaha, ya pengusaha cukup besar di bidangnya. Dia cerita, miso-miso gitu. Jangkrik, aku 2% tak dol, sempat minus begitu lolos 2% tak dol. Saya kira kok nemu nggak sampai 200 ya gitu kan. Padahal dia waktu beli itu harga 80-90-an. Nah kan nyesek luar biasa itu kan. Jadi saat take profit pun seorang retail atau newbie itu nggak puas. Kayak Mas Rifat sudah profit 12 juta, nggak dijual. Ini Mas Rifat bukan yang kemarin cerita gitu tuh ya? Mas Rifat bukan ya? Yang sudah profit 12 juta nggak dijual. 12% kemarin, Pak. Oh berarti beda orang. Karena ada yang cerita 20 juta, ada 12 juta. Ini saham Antam kalau nggak salah kemarin. Ya kan? Habis itu malah turun. Nah, sekarang bingung. Nah ini jadi saat take profit pun nggak puas. Nah ini adalah newbie. Kemudian saat porto merah, jadi investor dadakan. Oh, udah nggak apa-apa lah, nanti buat investor. Padahal sahamnya bukan saham yang sehat. Sehingga nanti berpotensi sahamnya nyungsep, sahamnya delisting kayak yang sekarang rame dibahas di medsos masalah apa sih Sril segala macam. Nah, jadi membuat apa? Membuat kapok. Nggak cukup kapok. Kalau kapok sih diem. Ini mencari kambing hitam. Oh, kurang ngajar si A, kurang ngajar si B. Ininya salah, ininya nggak bener, akhirnya keluar-keluar.
mencari kambing hitam. Dan itu memang siklusnya seperti itu. Teman-teman nanti bisa lihat di YouTube-nya Profit Attitude, kita jelaskan siklusnya seorang trader dari awal belajar seperti apa. Menyalahkan ya wajar, menyalahkan si A, si B gitu kan, kapok. Nah, itulah fenomena retail. Nah, sekarang kita ngomongin cut loss. Cut loss itu dilema. Gimana nggak dilema coba? Saat melakukan cut loss sayang, aduh eman-eman mau saya cut loss gitu kan. Ini cut loss apa tidak? Kemarin ada yang ngobrol sama saya saham Excel. Nanti kita lihat di saham Excel. Saham Excel mau cut loss sayang mau cut loss gitu kan. Gitu kan. Sehingga harganya terus turun gitu kan. Padahal Excel saya sudah bilang itu udah layak cut loss, Mas. Dia masih sayang, Mas. Eman-eman gitu kan. Apalagi kalau sudah kejadian begitu sekarang di cut loss, besok naik. Wah, nyeseknya luar biasa itu. Ada yang pernah? Oh, saya pernah. Jelas saya pernah. Gitu kan. Mas Rifat pernah? Mas Purut pernah? Sekarang di cut loss, besok harganya tiba-tiba terbang. Gitu kan. Sering. Belum pernah cut loss sih, Pak. Oh, siapa yang tadi? Yang ngomong siapa? Mas Putut ya tadi ya? Apa siapa tadi? Nah, kemudian udah di hold deh. Malah turun terus. Wah, itu nyeseknya minta ampun lagi. Tahu gitu aku jual. Gitu kan, daripada cut loss tambah dalam gitu kan. Nah, dilema ini juga cut loss itu kalau terlalu mudah cut loss, modal cepat habis. Dikit-dikit cut loss, kena support cut loss, kena angka cut loss. Ya lama-lama modalnya habis. Karena namanya cut loss itu jual rugi. Rugi, ya modal cepat habis. Ini risiko. Sementara kalau nggak disiplin cut loss, wah ini ada yang bilang katanya harus disiplin cut loss. Kata-kata disiplin cut loss itu membuat terlalu mudah cut loss. Kena support dikit, cut loss. Misalkan punya target 5% cut loss, 5% cut loss, lama-lama habis. Sementara kalau nggak disiplin cut loss, itu potensi minus semakin dalam gitu. Sehingga modal nggak berputar. Sehingga melewatkan saham-saham potensial. Wah, ngerti yang ngono rek, tak dol tak tukone Gesco rek, GZCO kan. Tadi naik sampai 18% gitu kan. Tahu gitu nah. Sampai teman saya di Semarang itu di Ambarawa itu bikin hashtag. Setiap kali upload apa bikin hashtag ngerti yang ngono, nah gitu kan. Tahu gitu kan, ngerti yang ngono gitu kan. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus tepat melakukan kapan cut loss. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang kapan sebaiknya kita loss. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, nanti saya mohon izin selesai acara jangan keluar dulu, kita foto bersama dulu teman-teman ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Nah, yang pertama teman-teman, ada beberapa dasar untuk menentukan cut loss. Nah, ini fenomena yang ada. Yang pertama menggunakan angka. Pokoknya naik minus 5% cut loss. Ada yang seperti itu? Enggak salah. Ini setiap orang punya prinsip beda-beda. Kayak kemarin saya waktu di Madiun ketemu sama teman, batas cut loss-nya berapa persen, Mas? Lah, saya bilang kalau saya minus nggak lihat batasan angka, gitu kan. Jadi setiap orang beda-beda. Ada yang cut loss-nya 5%. Kenapa? Karena psikologi setiap orang beda-beda. Aku tuh kalau sudah minus 5% nggak bisa tidur. Nah, berarti cocoknya pakai angka ini, dasar ini. Jangan disamakan dengan saya, gitu misalkan. Nah, ada juga yang menggunakan dasarnya support. Pokoknya jebol support harus cut loss. Ada seperti itu. Saya sendiri selalu menyampaikan kepada teman-teman Profita bahwa kalau mau beli saham itu maksimal 3% dari support. Mas Rifat ini mestinya udah paham ini kata-kata itu kan. Jadi maksimal 3% dari support. Kenapa? Saat jebol support minusnya nggak gede. Itu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ketiga, dan ini yang akan kita bahas nanti. Karena ini saya gunakan. Ini yang saya gunakan. Mengikuti pasar. Tentu kalau mengikuti pasar, itu kita menggunakan beberapa indikator teknikal. Nah, ini akan kita bahas.
Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Silakan. Saya mau minum. Ada pertanyaan? Cukup, lanjut? Lanjut, Oke, Pak. lanjut dulu. Lanjut, oke. Nah, kekurangan kelebihannya apa? Tentunya semua punya kekurangan kelebihan. Kalau kita menggunakan nomor 1, nomor 2 itu adalah yang ini tadi ya. Ini menggunakan angka minus dan support. Ini kelebihan kekurangannya apa? Gitu kan? Kelebihannya adalah dasarnya jelas. Terukur sesuai batasan risiko personal. Ya tadi, aku pokoknya batasnya support. Wis, gitu kan? Aku batasnya support. Gitu kan? Kalau 5%, lebih dari 5% nggak bisa tidur. Berarti 5%. Sebentar teman-teman. Oh, belum. Nah, jadi ini dasarnya jelas. Kalau pakai nomor 1, nomor 2 tadi, pakai support atau pakai angka. Mudah penerapannya, gampang, ketok kelihatan. Supportnya sekian, jebol cut loss. Batasnya 5%. Misalkan personal batasnya 5%. Di atas 5% minusnya cut loss. Selesai. Mudah penerapannya. Itu kelebihannya. Tapi tentu ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Kalau semakin mudah cut loss, risiko modal habis lebih besar. Ya tadi dikit-dikit cut loss. Dikit-dikit cut loss. Gitu kan? Kemudian kekurangan selanjutnya adalah berisiko mengalami cut loss besok naik. Nah, ini kekurangan kalau menggunakan nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini sering sekali. Ini maaf, belum saya tulis. Jadi kekurangan selanjutnya adalah berisiko mengalami atau mendapati kondisi saya cut loss, harga besok naik. Nah, ini kekurangan yang kedua. Tambahin sendiri teman-teman ya. Nah, sementara yang nomor 3 tadi yang menggunakan indikator, yang ini nomor 3 ini, yang mengikuti pasar, ini kelebihannya apa? Kelebihannya itu menghindari risiko kena uji psikologis. Uji psikologis itu tadi, jebol support, di cut loss naik. Nah, misalkan supportnya 200, closing 198. Kita cut loss nih. Besoknya naik. Nah, ini adalah menghindari risiko itu kalau menggunakan indikator tadi. Selanjutnya kelebihannya adalah menghindari dikit-dikit cut loss itu loh. Biar nggak dikit-dikit cut loss. Ada dasarnya. Itu. Tetapi ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Yang pertama, ini lebih menguji psikologis. Karena batasan minus itu ngikutin pasar. Jadi bagi orang-orang yang kalau punya prinsip di atas 5% nggak bisa tidur, ini nggak cocok pakai nomor 3 ini. Kenapa? Karena batasan minusnya bisa dalam banget. Apalagi kalau menggunakan prinsip bakar kapal. Sekali beli langsung full modal repot. Kayak kemarin saya cerita sama salah satu sahabat yang waktu di Jogja itu, yang pengusaha itu yang tadi saya cerita, gitu kan? Itu saya bilang, loh aku punya separuh minus 12% di IATA, saya bilang. Nah, kapan hari naik? Saya efek down. Nah, sekarang udah hijau. Nah, inilah. Tapi minusnya 12%. Enggak semua orang mampu membatasi risiko sampai segitu. Sebentar, teman-teman. Apa ini? Nah, kekurangan selanjutnya adalah sulit penerapannya. Ya karena harus belajar, harus memahami dulu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, beberapa indikator untuk menentukan cut loss itu ada beberapa yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah DOA, dominant order accumulation atau hasilnya distribusi lah. Yang kedua adalah stokastik. Nah, bagi teman-teman Profita udah paham, sering banget stokastik dijadikan dasar di channel Profita. Stokastik sudah di bawah, stokastik 60, nah, kita sering. Stokastik itu kalau bahasa Profita adalah untuk menentukan harga saham itu murah atau mahal. Jadi kalau di Profita itu stokastik dibagi menjadi 4. Menjadi 5. Yang pertama sangat murah, sedang, mahal, sangat mahal. Dikatakan sangat murah itu apabila stokastik di bawah 20.
dikatakan sedang itu apabila murah 20 sampai 40. 40 sampai 60 itu sedang. 60 sampai 80 itu mahal. Di atas 80 sangat mahal. Nah, ini. Jadi kalau stokastik itu Profita menggunakan istilah seperti itu. Kemudian selanjutnya lihat volumenya. Volumenya seperti apa volumenya? Nah, aplikasinya bagaimana penerapannya? Ini penerapannya. Kita bahas penerapannya untuk cut loss. Yang pertama, kuncinya tetap harus punya support. Wajib fardu ain, nggak bisa enggak. Harus punya support saat mau beli saham. Ini wajib. Kemudian saat harga jebol support, baru kita gunakan indikator-indikator yang tadi saya sebutkan untuk menentukan apakah layak hold atau memang wajib cut loss. Bisa dipahami teman-teman? Jadi support tuh harus punya. Gitu loh. Support tuh harus ada. Supportnya 200. Cuman kalau jebol support jangan langsung dijual. Berarti kan 3 indikator tadi. Bisa dipahami ya? Nah, sekali lagi saya tunjukkan. Nah, ini. Jadi saat jebol support jangan langsung di cut loss. Berarti kan 3 indikator ini teman-teman. 3 hal ini. Doa, stokastik, volume. Nah, penerapannya seperti apa? Mari kita lihat. Jadi saat jebol support, stok doanya ada distribusi selama periode beberapa hari sampai jebol support itu ada distribusi. Saat jebol support stokastik di atas, saat jebol support volume di atas MA20 wajib cut loss. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan, wajib. Nah, sebaliknya, saat periode jebol support itu ternyata saat beberapa hari sampai turun jebol support, ada akumulasi, stokastik di bawah 20 atau 30, volumenya kecil di bawah volume 20, maka kalau saya layak hold. Kemudian nanti saat muncul sinyal beli, gunakan sisa dana untuk average down. Nah, ini pahami dulu nih. Oke, cukup? Oke, saya anggap cukup. Kemudian Saya catat dulu. oh, nyat dulu boleh, monggo. Monggo silakan. Oke. Sudah ya? Sudah, Mas. Oke, sudah. Selanjutnya, repotnya itu kalau kombinasi. Saat jebol support, akumulasi. Waduh, kok akumulasi ya? Tapi stokastik di atas. Volume di atas, volumenya gede. Ini bagaimana? Kalau saya ini sebaiknya CL, katakanlah sebaiknya. Beda sama yang tadi. Yang tadi wajib CL. Kalau ini sebaiknya CL. Kenapa? Karena tergantung personal masing-masing sekali lagi. Kenapa kok seperti ini sebaiknya CL? Karena dominan owner bisa masih terus belanja. Harganya turun. Dia terus belanja, nggak masalah. Lah kita, modal entek wisan. Bisa dipahami ya? Jadi kata-katanya sebaiknya CL kalau memenuhi ini. Kemudian, kalau yang distribusi, stokastik di bawah, volume di bawah, retail tetap bisa sebaiknya di hold. Pertimbangkan di hold. Kalimat saya, pertimbangkan di hold. Kenapa? Karena kalau stokastik di bawah, apalagi di bawah 20, itu retail akan bersepakat ini murah. Terus rame-rame beli. Sehingga berpotensi untuk menggerakkan harga saham meskipun tidak tinggi. Nah, hold saat dia naik, tertinggi, stokastik sudah naik lagi, baru dijual. Atau holdnya CL-nya di atas, tidak di bawah. Itu jadi kata-katanya pertimbangan hold. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu hold aja, hold keras gitu kan. Hold keras. Gitu. Kalau ini masih pertimbangkan karena yang mungkin tergantung yang lain gitu kan. Nah, bisa dipahami teman-teman? Saya anggap bisa. Nah, ini. Stokastik di bawah itu berpotensi besar menarik retail untuk beli.
karena harga dianggap murah. Sehingga kalau banyak yang beli, harga potensi naik. Jadi ini salah satu indikator saya stokastik di bawah. Kemudian selanjutnya, volume kecil itu bisa diartikan DO itu sedang diistirahat di saham itu. Jadi yang transaksi di saham itu sebagian besar adalah retail, sesama retail. Ingat prinsip, kalau yang retail itu belanja, yang belanja itu retail semua, itu harga akan cenderung turun. Kenapa ya? Karena 1% cukup, 1% cukup, dan seterusnya. Nah ini. Jadi ingat nanti dari ini teman-teman nanti bisa dari penjelasan saya di slide ini nanti teman-teman bisa aplikasikan di sini. Oh kalau stokastik itu gimana? Kalau volume itu gimana? Jadi pahami ya. Mari saya kasih penjelasan satu slide ini. Nah, sehingga teman-teman saat harga turun, volume kecil, nggak perlu panik kalau saya. Jadi kalau harga turun, volumenya kecil, nggak perlu panik. Tenang aja, santai. Gitu loh. Apalagi kalau kita menerapkan money management dengan bagus. Saat harga turun, ternyata yang kita belikan masih separuh modal. Volume kecil, nggak perlu panik. Jadi teman-teman, volume itu bisa kita alurkan seperti toko. Nah, bayangkan toko nih. Saat toko rame, volumenya tinggi nih, yang transaksi banyak, ya pemiliknya tenang. Tapi saat toko sepi, nah harga saham turun, tokonya sepi, kira-kira pemiliknya pasti akan mengadakan promosi, akan mengadakan event, entah promosi, entah musik live, entah diskon dan seterusnya, supaya tokonya rame. Dan satu-satunya cara paling efektif untuk membuat suatu saham itu rame atau tokonya itu rame apa? Yaitu dengan menaikkan harga saham, titik, selesai. Jadi kalau apa namanya tokonya sepi gitu kan, itu harga turun, toko sepi harga turun gitu kan, turun. Maka satu-satunya cara yang paling efektif untuk membuat orang berpaling ke saham itu adalah dengan menaikkan harga saham itu. Bisa dipahami teman-teman? Halo? Ini selesai materinya, kita tinggal praktek sekarang. Sebelum kita praktek ada pertanyaan silakan. Mas Samsir, Mas Rifat, Mas Fai, ada siapa aja ini? Alhamdulillah. Mas Agus Naim? Boleh minta diulangi ya Mas Pur? Ini siapa yang takut? Yang kombinasi tadi. Ini siapa tadi? Ini yang tanya siapa ini? Orang ketok ini. Apa Mas Pur? Oh, ini. Ini kah? Iya, yang kombinasi. Oke, silakan. Jadi ini. Jadi saat jebol support, kuncinya jebol support lo ya. Ingat dari sini. Ingat dari sini. Ini kuncinya ini. Nih, saat kita beli saham, kita wajib fardu ain punya support. Itu wajib. Nggak bisa ditolak. Supportnya piro? Itu sudah salah, itu sudah. Itu sudah kesalahan fatal. Jadi saat kita beli saham harus punya supportnya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, pelan-pelan. Saat harga jebol support, jangan langsung di cut loss. Kenapa? Kalau dikit-dikit cut loss modal habis. Jadi saat jebol support, perhatikan indikator-indikator yang nanti akan saya sampaikan tadi. Ini, Dek. Tolong, Nak. Ya, coba. Nah, apa saja indikatornya? Ini 3 ini. Maaf, mana tadi? Mana tadi ya? Nah, ini. Ini teman-teman. Ya, ACD, stokastik, volume. Oke, lanjut. Penerapannya seperti apa ya? Seperti ini. Saat jebol support, selama periode jebol support itu turun kan jebol support berarti turun toh. Ada distribusi. Saat jebol support stokastik masih di atas 160 dan volumenya tinggi, maka wajib cut loss. Wajib. Sekali lagi, ini prinsip tiap orang beda-beda. Saya bilang wajib itu bagi saya, bukan bagi teman-teman. Ini nambah wawasan. Karena
nggak semua orang sepakat gitu kan. Sebaliknya, saat harga turun, ada akumulasi. Stokastiknya udah di bawah 30 atau di bawah 20 bahkan. Dan volumenya kecil, maka kalau saya hold keras ini. Jangan takut hold keras. Hold gitu kan. Nah, sebaliknya, yang repot tuh kalau kombinasi. Nah, saat jebol support, akumulasi, tapi stokastik di atas, volume 150, kalau saya sebaiknya cut loss. Kenapa? Karena DO masih bisa belanja terus meskipun harga saham turun. Oke. Sebaliknya, saat jebol support ada distribusi, tapi stokastik volume di bawah, udah murah istilahnya, ya layak di hold. Karena nanti memungkinkan retail untuk apa namanya belanja. Dan ingat, kalau volume di bawah ini, nah ini perhatikan ini volume di bawah, kalau volumenya kecil, ini bisa diasumsikan bahwa yang transaksi di saham itu bukan DO, bukan Pak sopirnya, bukan dominan owner, tapi sama retail, gitu loh. Jadi tenang saja. Bisa dipahami? Tadi siapa yang nanya? Paham. Oke, yang nanya siapa tuh ini? Sebutkan namanya lah, biar saya tahu namanya. Taba, Mas Bur. Sinten? Taba. Oh, Kang Taba. Ada Kang Taba. Kang Taba, mohon maaf lahir batin Kang Taba. Lahir batin. Nggak ada di ininya, nggak ada di gambar ya, makanya kok suaranya merdu tumben. Tumben. Kang Taba. Nah, ini teman-teman. Stokastik di bawah ini berpotensi besar menarik retail untuk beli. Kenapa? Karena retail itu kalau murah beli. Nah, sehingga ini nanti istilahnya rebound teknikal. Nah, ini nih dari ini. Dari stokastik di bawah salah satunya. Nah, ini. Kalau volume kecil bisa diartikan DO itu sedang istirahat di saham itu. Gitu loh. Istirahat di saham itu. Nggak usah panik. Gitu. Kemudian saat harga turun volume kecil nggak terlalu panik. Gitu. Dan volume ini bisa dilakukan toko, dianalogkan sebagai toko volume ini. Kalau saat saham turun volumenya rame, medeni. Tapi kalau saham turun, harganya turun, volumenya kecil, pengunjungnya kecil, maka itu akan dibuat rame sama pemilik toko. Dibuat diskon, dibuat event. Salah satu cara yang paling efektif untuk membuat orang berpaling ke saham supaya saham itu rame adalah menaikkan harga saham. Contoh, BP hari ini. Adek, handphone aja nak. Kalau saya saham BP hari ini. Makanya tadi BP saya masukkan apa namanya watchlist-nya channelnya Telegram Profita. Itu. Nah, kenapa volumenya gede hari ini? Gitu loh. Nah, sebelum praktek cukup ya pertanyaannya ya. Kang Taba, oke nggak Kang Taba? Oke, mantap. Siap. Lanjut. Yuk, sebelum praktek saya ngiklan dulu. Semoga diizinkan ngiklan. Yang pertama, Profita ini sudah akan mengadakan lagi full day class paper asset. Ini sudah vakum 2 tahun lebih karena pandemi. Nanti ini mulai bulan Juni kita akan bikin event. Rencananya nanti Juni-Juli itu ada di Surabaya, Jogja, Jakarta. Nanti silakan teman-teman, nanti kita umumkan deh di channel Profita sama di medsos kami. Kang Taba, nanti kita ada kelas Kang Taba di Jakarta, Kang Taba. Siapa tahu teman-teman Kang Taba ada yang mau ikut. Siap. Nah, kemudian iklan yang kedua biasa kelas privat, ya kan? Kelas privat ini fleksibel, one on one, jaminan ada garansi dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri. Nanti kalau kebanyakan iklan darani ini nanti. Lanjut aja yuk praktek yuk. Teman-teman, kita praktek. Silakan buka posnya masing-masing.